Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya. Meskipun kamu berada di rumah, tetap kita mengikuti pelajaran IPS kelas 8. Tetap bab 1, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN itu berpengaruh pada interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Berpengaruh juga tentang perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Juga berpengaruh terhadap perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan juga perubahan konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Di sini kamu lihat perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ada 3 tuh. Ada faktor alam, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim berdasarkan kondisi matahari, krisis ataupun muson. Hampir seluruh negara ASEAN itu memiliki kesamaan kondisi. Kondisinya sama. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. Satu contoh, lokasi Indonesia yang berada di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga menyebabkan wilayah tersebut memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Yang kamu rasakan sekian ada musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua adalah faktor geologi. Faktor geologi itu letak suatu wilayah dilihat dari geologis Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda yang di dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Keadaan negara yang berbentuk kepulauan dan secara geologis juga terletak di daerah labil, yaitu daerah pertemuan antara lempeng tektonik. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Berbagai jenis sumber daya alam terdapat di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh, kesebaran potensi sumber daya alam di laut itu meliputi sumber air dari air hujan, sumber dari lahan tambangan, sumber dari bahan baku, prasarana transportasi, dan sumber lahan bahan makanan. Dan juga pada lahan di pantai juga sebagai pariwisata juga. Persebaran potensi sumber daya alam di darat ada di hutan, ada di pertanian, ada di bahan tambang. Dan selanjutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemajuan iptek di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, energi telah membawa kehidupan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Ketersediaan energilah yang merupakan faktor utama yang menggerakkan kemajuan. Contoh, teknologi transportasi. Transportasi di masa kini telah menunjukkan kemajuan sangat pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Prasarana transportasi adalah menunjang kelancaran pengangkutan antara lain ada komuter jalan, jembatan, terminal, stasiun
teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu diartikan sebagai sumber perangkat keras atau disebut firmware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan proses sehingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Pada perkembangan teknologi komunikasi di negara-negara ASEAN akan berdampak berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, maupun di bidang keamanan. Lanjut, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya dapat dilihat secara ekonomi dalam hal pembaharuan AFTA akan menjadikan suatu kegiatan ekonomi yang akan meluas. Satu contoh kerjasama negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antara negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam bidang ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya competition dari luar negeri. Lanjut, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruhnya: 1. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman itu mengakibatkan ada dampak negatif. Apa dampak negatif untuk terjadinya seperti begitu? Kalian lihat, dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman ada 4. 1. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 2. Lahan pertanian makin berkurang sehingga produktivitas pangan makin kecil. 3. Berkurangnya lahan resapan air. Karena apa? Dibuat untuk pemukiman. Lanjut, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Karena apa? Karena dibuat pemukiman. Ya, sekarang banyak tanaman-tanaman hijau telah tidak ada karena dibuat untuk pemukiman manusia. Jadi itulah pengaruh konversi ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi ruang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia.